Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Amin. Pertama-tama, tiada pula kata yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadiran Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tak lupa pula salawat berserta salam marilah kita junjungkan kehadiran Nabi besar kita, yakni Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya Wike Widiawati akan berceramah tentang sejarah bentuk kebijakan pemerintah serta materi dan pengelolaan pendidikan Islam pasca kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama, pendidikan Islam pasca kemerdekaan Orde Lama. Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Sila pertama itu adalah merupakan perwujudan dari sikap hidup yang religius. Maka setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dan dari pemerintah, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pada Orde Lama ini, pendidikan agama diberikan mulai dari kelas 1 SR atau sekolah rakyat, dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh kurang dari sekolah lain, yang pendidikan agamanya diberikan mulai dari kelas 4. Di sekolah selanjutnya, tingkat pertama dan tingkat atas, umum dan kejurusan, diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam dalam seminggu. Berdasarkan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP tanggal 22 Desember 1945, diantaranya memutuskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan di langgar-langgar dan di madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan dipercepat. Pernyataan ini kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan BPKNIP yang menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, pendidikan Islam pasca kemerdekaan Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan SKB 3 Menteri pada tahun 1975 yang berisi tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah dan memuat beberapa ketentuan yang meliputi kelembagaan, kurikulum dan pengajaran. Madrasah meliputi 3 tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah itu setingkat dengan SD, Madrasah Sanawiyah itu setingkat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah setingkat dengan SMA. Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial, agama, maupun politik. Hal ini didukung dengan adanya keputusan sidang MPRS yang dalam keputusannya di bidang pendidikan agama mengatakan pendidikan agama menjadi hak yang wajib mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan adanya keputusan tersebut, keberadaan pendidikan agama semakin mendapatkan tempat dan akses yang luas dan dapat dijangkau oleh setiap masyarakat. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa reformasi. Dalam bidang kabinet reformasi, salah satunya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis.
Sistem pendidikan nasional seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam. Dengan demikian, diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam hal ini, madrasah atau pesantren harus memiliki label yang bagus dalam melahirkan putra-putri bangsa yang berkualitas. Dan juga pesantren dan madrasah harus bertanggung jawab terhadap tradisi keislaman yang luas dan mendukung tujuan pendidikan manusia, yaitu membentuk manusia muslim yang sejati, mempunyai kualitas moral dan intelektual yang baik. Cukup sekian ceramah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.